Shalom, selamat sore. Yang terhormat Ibu Triati Elsalau, MPD, selaku dosen pengasuh mata kuliah Profesi Bimbingan dan Konseling, serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi diskusi kami, yaitu tentang aspek etik dan legal BK serta problem upaya pelaksanaan kode etik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu saya atas nama Ferry Beliau selaku moderator, dan di sebelah kiri saya saudari Ade Ratni Babu selaku pemateri 1, dan di sebelahnya ada saudari Dayana Mariani Saifatu selaku pemateri 2, dan di sebelahnya Melani Kapitarau selaku pemateri 3, dan di sebelahnya saudara Stefanus Canbaki selaku pemateri 4, dan saudari Yunita Funome selaku pemateri 5. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati bersama pada presentasi kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Maka dari itu acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucap syukur kehadirat Tuhan. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu penyajian materi. Untuk itu saya memberikan waktu dan
dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perintah atau larangan. Yang kedua, perintah atau larangan itu harus ditaati oleh semua orang. Dan yang ketiga, pelanggarnya dikenakan sanksi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 yang sudah memberikan materinya. Saya masuk kepada sesi yang ketiga, sesi tanya jawab. Untuk itu, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saya akan bertanya, mengapa orang yang beretika disebut orang yang baik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa orang yang beretika disebut orang yang baik? Orang yang beretika disebut orang yang baik karena orang yang beretika pasti memiliki perilaku yang baik dan pasti akan bertindak dengan baik. Jadi orang yang beretika sudah pasti adalah orang baik. Terima kasih. Terima kasih atas pemateri 1 dan teman-teman yang sudah bertanya. Untuk itu, waktu dan kesempatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri 2 sehingga menyampaikan materi berikut. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian kode etik dan dasar kode etik profesi BK. Kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor. Kode etik juga merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya. Dalam bagaimana kode etik profesi bimbingan dan konseling, sesungguhnya yang berkaitan dengan apa saja yang menganut etika profesi tersebut. Dengan bimbingan dan konseling di dunia pendidikan, etika adalah suatu prinsip moral, etika suatu budaya. Etika profesi bimbingan dan konseling adalah kaidah-kaidah perilaku yang menjadi rujukan bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada konseling. Kaidah-kaidah perilaku yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sebagai manusia dan mendapatkan layanan konseling tanpa melihat suku, bangsa, agama, dan budaya. Kode etik bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan landasan moral pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang kedua, dasar kode etik profesi dan bimbingan konseling. Pancasila mengingat profesi bimbingan dan konseling merupakan usaha terdapat sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, tuntutan profesi yang mengacu pada kebutuhan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua yang sudah menyampaikan materinya. Maka dari itu saya membuka sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan bertanya. Sebutkan kode etik bimbingan dan konseling yang dipatuhi dan diramalkan. Terima kasih. Sebutkan kode etik bimbingan dan konseling dipatuhi dan diramalkan oleh pengurus dan anggota
terima kasih atas jawaban, dan kepada teman yang sudah bertanya kami mengucap terima kasih. Untuk itu kesempatan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang landasan ilegal bimbingan konseling. Landasan legal bimbingan konseling. Landasan legal kode etik bimbingan dan konseling Indonesia adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hakim dalam ranah kenegaraan kode etik ini berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 17 Desember tahun 1975 dinalar dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. IPIN selanjutnya melalui Kongres IPB pada 10 tanggal Maret 2001 di Bandara Lampung. IPIN berubah menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKI). Baik, terima kasih kepada pemateri 3 yang sudah menyampaikan materinya. Untuk itu saya membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Saya. Mengapa landasan legal BK diatur dalam undang-undang? Ya baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Karena undang-undang merupakan dasar hukum negara yang sah. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga sudah menyampaikan materinya. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri keempat untuk menyampaikan materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan kode etik. Di dalam pelaksanaan kode etik ada satu poin, yaitu analisis pelaksanaan kode etik guru di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kode etik bimbingan dan konseling. Yang membedakan profesi dengan pekerjaan lain adalah bahwa untuk sampai pada profesi itu seseorang harus berproses lewat belajar. Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi. Kita sebagai calon guru dengan mempelajari etika profesi, maka calon guru dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian etika profesi, yaitu peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas bagi anggota profesi. Yang kedua, mengetahui dan memahami ciri jabatan profesi. Yang ketiga, memahami bagaimana menjadi guru yang profesional. Yang keempat, memahami dan mengetahui pentingnya wawasan kependidikan. Yang kelima, mengetahui dan mengaplikasikan standar kompetensi guru. Dan yang keenam, mengetahui dan mengamalkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang ketujuh, mengetahui dan mengaplikasikan di kemudian hari. 7. Mengetahui dan mengaplikasikan di kemudian hari kode etik profesi keguruan. Dan yang ke-8, mengetahui organisasi profesi keguruan beserta fungsinya. Baik, kita masuk ke poin yang berikut, yaitu analisis pelaksanaan kode etik guru di Indonesia. Analisis pelaksanaan kode etik guru di Indonesia dalam melaksanakan tugas mendidik
Guru melakukan hubungan sosial dengan semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan. Menurut ketentuan yang termuat dalam menunaikan kerja sebagai seorang guru yang profesional, mempedomani dirinya dengan kode etik, berikut penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti mendidik anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Ada 2 poin di sini, yaitu guru menghormati hak individu. Yang kedua, guru menghormati dan membimbing kepribadian anak didik. Dan yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dan menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Dan yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat yang sudah menyampaikan materinya. Untuk itu, saya membuka sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Saya. Mengapa guru BK memerlukan kode etik? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Guru BK memerlukan kode etik karena suatu kode etik itu menggambarkan tentang nilai-nilai profesional suatu profesi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat dan teman yang sudah bertanya atas penyampaian materi keempat. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya memberikan kepada pemateri kelima untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelanggaran kode etik. Di dalam pelanggaran kode etik ada dua poin penting, yaitu bentuk pelanggaran dan sanksi pelanggaran. Yang dimaksud dengan kode etik, bimbingan dan konseling adalah seorang konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya bahwa ia menaati kode etik. Konselor atau seorang guru BK wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli atau peserta didik, lembaga, dan pihak yang terkait di dalamnya. Seorang yang melakukan pelanggaran kode etik akan mendapatkan sanksi, di mana sanksi ini diatur dalam anggaran rumah tangga atau Abkin bab 5 pasal 26 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1 mempunyai fungsi pokok di mana menekankan penghayatan dan pengalaman kode etik bimbingan di Indonesia. Di sini ada bentuk pelanggaran terhadap konseling dan sanksi pelanggaran. Yang pertama, bentuk pelanggaran. Ada 2 bentuk pelanggaran terhadap konseling, yaitu yang pertama, tidak boleh menyebarkan atau membuka rahasia konseling kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseling. Yang kedua, melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik dan psikologis terhadap konseling. Yang berikut sanksi pelanggaran. Seorang konselor wajib mematuhi kode etik bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran,
terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka diberikan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan teguran secara lisan dan tulisan. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 5 yang sudah menyampaikan materi. Untuk itu saya membuka sesi tanya jawab. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman untuk bertanya. Ya baik, di sini saya akan bertanya tentang apabila seorang konselor melanggar terhadap kode etik profesi mereka, maka kepada akan diberikan sanksi yang tidak termasuk sanksi seorang konselor itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Yang tidak termasuk sanksi seorang konselor seperti memberikan peringatan keras secara tertulis, mencabut keanggotaan organisasi profesi, dan memanggil konselor untuk verifikasi data yang disampaikan oleh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 5 dan kepada teman yang sudah bertanya. Terima kasih. Untuk itu saya membuka sesi terakhir, sesi penutup. Maka saya selaku moderator, saya mengambil kesimpulan atas materi kami, yaitu etika adalah suatu sistem, prinsip moral, aturan tentang tindakan yang dianut berkenaan dengan perilaku suatu sikap etika manusia. Kode etik merupakan etika profesi yang harus dipegang kuat oleh setiap konselor. Kode etik juga merupakan moralitas para konselor dalam menjalankan profesinya. Pancasila yang merupakan dasar negara masih menjadi landasan yang legal bimbingan dan konseling yang tertulis dalam undang-undang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah tutur kata. Kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. And maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Baby, I'll show you paradise, and maybe you could be mine, all mine, all mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, all mine, all mine. And together we'll enjoy this life forever. 'Cause when you're with me, you don't gotta worry about a thing, my darling. Oh, done.